Dulu ada satu aplikasi yang rasanya wajib ada di hampir setiap HP Android. Ke sekolah, ke tongkrongan, atau bahkan beli HP baru, seringnya langsung ada. Pokoknya kemana-mana, nama aplikasi ini selalu muncul. Tapi sekarang coba diinget-inget lagi. Kapan terakhir kali kalian buka aplikasi ini? Bahkan banyak orang mungkin baru sadar kalau aplikasi yang dulu pernah sebesar itu sekarang udah jarang banget dibahas. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas perjalanan Share It. Semuanya di Flashback Kintekno. Cerita Share It dimulai tahun 2012 waktu aplikasi ini dikembangin sama Lenovo. Kalau lo inget kondisi smartphone zaman itu, internet masih lumayan mahal, jaringan belum sekencang sekarang, dan orang masih sering nyimpen lagu MP3, film, foto, video, sampai file aplikasi langsung di HP-nya. Masalahnya, kalau mau kirim file, kebanyakan masih pakai Bluetooth yang terkenal lama banget. Kirim lagu mungkin masih aman, tapi kalau film atau game yang ukurannya gede, siap-siap nunggu lama. Nah, Share It datang ngebawa solusi yang pas di waktu yang pas juga. Aplikasi ini pakai Wi-Fi direct, jadi dua HP bisa terhubung langsung tanpa internet. Hasilnya transfer file jadi jauh lebih cepat dibanding Bluetooth. Buat banyak orang waktu itu, pengalaman pakai Share It rasanya kayak terobosan baru karena file yang biasanya lama banget terkirim, sekarang cuma butuh hitungan detik. Karena emang serbaguna, Share It cepet nyebar dari satu HP ke HP lain. Orang yang nerima file biasanya juga ikut install aplikasinya. Ditambah lagi banyak counter HP yang langsung masang Share It di perangkat baru. Gak butuh waktu lama sampai aplikasi ini ada di mana-mana, terutama di negara berkembang kayak Indonesia dan India. Alasan orang suka Share It juga simple, transfernya cepet, gak makan kuota, dan bisa kirim hampir semua jenis file dengan cara yang gampang banget. Kombinasi itulah yang bikin Share It meledak dan akhirnya tembus lebih dari 1 miliar unduhan di Android. Buat banyak orang waktu itu, kalau mau kirim file besar, nama pertama yang langsung kepikiran ya Share It. Tapi lama-lama keadaan mulai berubah. Kalau dulu internet masih mahal dan lemot, sekarang kuota makin murah, jaringan makin cepet, dan orang-orang mulai terbiasa kirim file lewat chat atau cloud. Dulu lagu MP3, film, sampai aplikasi sering dibagi lewat Share It. Sekarang banyak yang cukup kirim link atau langsung download sendiri. Kebutuhan transfer file offline masih ada, tapi nggak sebesar dulu. Masalahnya perubahan itu datang waktu Share It juga mulai berubah. Aplikasi yang awalnya simple dan fokus buat kirim file mulai dipenuhin macam-macam fitur tambahan kayak video, berita, game, dan konten lain yang sebenarnya nggak dicari banyak orang. Buat pengguna lama, Share It jadi kerasa lebih berat dan lebih ribet dibanding versi yang dulu. Belum lagi soal iklan. Makin kesini, iklan di Share It makin sering muncul dan bikin pengalaman pakainya nggak senyaman dulu. Padahal salah satu alasan orang suka Share It adalah karena cepat dan praktis. Ketika hal itu mulai hilang, banyak orang pelan-pelan mulai cari alternatif lain. Di waktu yang sama, pesaing juga mulai bermunculan. Ada sender yang nawarin fungsi persis, terus banyak juga merek HP yang mulai punya fitur transfer file bawaan sendiri. Selain itu, Android juga nawarin Nearby Share yang bikin kirim file jadi gampang tanpa perlu install aplikasi bawaan. Akhirnya, Share It kehilangan keunggulan yang dulu bikin dia jadi raja transfer file karena sekarang hampir semua orang udah punya pilihan lain yang lebih simple.
Menariknya, ShareIt sebenarnya belum benar-benar hilang. Sampai sekarang aplikasi ini masih ada dan masih dipakai di beberapa negara. Cuma posisinya udah jauh beda dibanding dulu. Kalau dulu hampir jadi aplikasi wajib buat kirim file, sekarang orang punya banyak pilihan lain. Mulai dari aplikasi pesaing sampai fitur bawaan yang udah ada langsung di HP. Perjalanan ShareIt nunjukin kalau populer belum tentu bertahan selamanya. Dulu aplikasi ini meledak karena datang di waktu yang tepat, waktu internet masih mahal dan Bluetooth kerasa lambat. Tapi seiring berkembangnya teknologi, keunggulan ShareIt mulai kehilangan daya tarik karena banyak alternatif yang nawarin fungsi yang sama. Semua itu pelan-pelan bikin banyak orang beralih ke pilihan lain. Walaupun pamornya udah jauh menurun, ShareIt tetap punya tempat tersendiri di sejarah teknologi smartphone. Buat banyak orang, aplikasi ini bagian dari masa waktu lagu, film, foto, dan game masih sering dikirim dari HP ke HP tanpa internet. Jadi gimana menurut kalian? Kalau ada info yang kurang, tulis di komentar ya. Jangan marah-marah. By the way, ini suara asli ya, bukan AI apalagi robot. Oke, segitu aja info yang bisa Nayonet sampein di video kali ini. Kalau suka konten kayak gini, boleh komen di bawah ya. Next kita bahas apa lagi nih yang berkaitan sama teknologi dan gadget. Segitu aja info dari Nayonet. Gua Rio, signing out.